Bapak Ibu, ayo kita persiapkan kita untuk doa pembuka untuk ibadah jalan salib. Kita persiapkan. Mari kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam karya penebusannya, Tuhan kita Yesus tidak diam dalam kemuliaan di surga, melainkan Dia masuk dalam wilayah kemanusiaan kita. Tanpa kehilangan kealahannya, Dia mau mengalami luka-luka hidup sebagai manusia, termasuk berbagai duka derita manusia. Perjalanan salib Tuhan Yesus merupakan jalan yang Dia pilih sebagai bentuk ketaatannya kepada kehendak Bapa. Saat berada di Taman Getsemani, Dia tahu bahwa kematiannya sudah hampir tiba. Di sisi kemanusiaannya, mengalami ketakutan seperti yang kita alami. Injil Lukas menggambarkan perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan Dia sempat berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dalam doa jalan salib ini, kita akan menyelami segala lika-liku penderitaannya, agar kita semakin menyadari betapa besar cintanya kepada kita. Kita akan belajar menyatukan penderitaan kita dengan penderitaannya, dan menggali kekuatan dalam menghadapi realitas kehidupan kita yang kadang tidak mudah. Mari Bapak Ibu kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menyelamatkan kami. Dia telah memilih jalan salib dan kematian sebagai puncak dari ungkapan cinta dan karya penyelamatannya. Kini kami ingin menelusuri perjalanan salib Tuhan Yesus. Bantulah kami dan bukalah hati kami, agar kami semakin nyatu memahami dan menyadari makna cinta di balik korban salib ini. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus yang setimpal dengan hukuman mati, seperti yang dikehendaki para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Pilatus telah berusaha mencari jalan untuk melepaskan Yesus, namun gagal. Pilatus berhenti berjuang dan mencuci tangan sebagai tanda dia melepas tanggung jawab. Mari kita lihat dalam kehidupan kita, adakah saat di mana keselamatan atau masa depan orang tergantung pada diri kita? Ketika apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan, akan punya pengaruh besar bagi kehidupan seseorang. Sejauh mana kita sungguh mau berjuang menjaga, melindungi orang-orang yang hidupnya tergantung pada kita, atau kita lebih suka cuci tangan dan melepas tanggung jawab dan berkata yang penting aku aman. Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Ajari dan mampukanlah kami bersikap dan bertindak bijaksana
sehingga apa yang kami lakukan dan kami putuskan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami, terutama orang-orang yang berada dalam posisi lemah dan menderita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anadung. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian kedua, Yesus memanggil salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib cucimu, Engkau telah menebus dunia. Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah syawat ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian percakapan Tuhan Yesus dengan Bapa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus telah memutuskan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu jalan salib sebagai bagian dari jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Maka, meskipun beban salib yang harus ia pikul itu berat dan jalan yang menanjak, ia menjalaninya tanpa mengeluh, tanpa mengutuk atau menyalahkan orang lain. Dia menjalaninya dengan penuh kerelaan sebagai bagian dan konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Di dalam kehidupan, ada banyak keputusan yang dibuat oleh setiap orang. Dalam setiap keputusan, tentu ada tanggung jawab, ada resiko dan beban, bahkan pengorbanan yang harus dipikul. Namun, meskipun saat menyatakan komitmen diucapkan dengan lantang, kadang dalam menjalaninya, banyak orang yang tidak siap menerima beban yang muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah dibuatnya. Banyak orang yang terus berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, terus-menerus menganggap diri sebagai korban. Dan dengan cara itu, ia malah menambah beban dan menguras energinya sendiri. Dan tidak jarang menimbulkan masalah untuk orang lain. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita lari dari berbagai konsekuensi, dari pilihan dan keputusan yang kita buat? Dalam hal apa kita mengeluh dan menyalahkan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Oleh kita yang begitu besar pada kami, dengan rela Engkau panggul salibmu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salibmu yang berat. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Rayu Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Kemampuan dan daya tahan tubuh manusia ada batasnya. Hal ini juga di dalam tubuh Yesus. Raga manusiawinya tidak perkasa dan sudah menjadi lemah, menapaki jalan menanjak dengan beban kayu salib di pundak. Bukanlah hal yang mudah. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ, karena ditopang oleh semangat yang luar biasa. Didorong oleh cintanya kepada kita manusia,
ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Siapapun diri kita bisa terjatuh. Ada berbagai pengalaman jatuh dalam kehidupan. Jatuh secara harfiah karena kelemahan fisik. Jatuh secara mental karena kegagalan dalam usaha. Kegagalan dalam perkawinan dan jatuh ke dalam dosa. Jatuh merupakan pengalaman tidak enak. Lebih-lebih bila disaksikan atau diketahui banyak orang. Kita pun pernah jatuh, dalam arti yang berbeda-beda. Saat kita jatuh, apakah kita rela mengakui kesalahan dan kelemahan kita? Ataukah kita berusaha menutup kesalahan kita dengan kesombongan? Dengan melempar kesalahan kepada orang lain? Beranikah kita dengan rendah hati mengakui kelemahan kita dan memutuskan untuk bangun kembali, keluar dari kesalahan dan kelemahan kita? Mari kita sadari dalam hal apa kita pernah jatuh, langkah apa yang akan kita buat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikut aku dapat menjadi murid-Mu. Dengan rela Engkau panggung salib yang berat, karena kelemahan kami. Ulurkanlah tangan-Mu agar kami mampu bangun manakala kami jatuh. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Alhamdulillah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemberhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat Yesus menapak jalan menuju Golgota dengan beban salib di pundak, Bunda Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Sebagai seorang ibu yang hati, Bunda Maria teriris menyaksikan putranya harus menanggung kekejaman dan penghinaan dari orang-orang yang tidak menyukai kehadirannya. Meski saat itu Bunda Maria tidak bisa berbuat apa-apa, namun kehadirannya punya makna yang besar untuk sang putra. Kehadiran seseorang terlebih keluarga yang mencintai sekaligus dicintai akan memberikan daya kekuatan untuk tetap melangkah menghadapi berbagai kesulitan. Situasi keluarga yang tidak selalu berada dalam keadaan baik-baik saja. Pertanyaannya, sejauh manakah kita telah sungguh hadir saat mereka berada dalam keadaan terburuk, lelah, dan terasing? Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang lembut hati, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan memahami dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikan kami pribadi yang peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama saat kami sendiri dalam keadaan lemah. Alhamdulillah kami orang berdosa ini. Oh mari. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seseorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Peristiwa dalam kisah Injil di atas memberi dua pelajaran penting. Pertama, sekuat dan sehebat apapun kita, kadang kita membutuhkan bantuan orang lain.
Tuhan Yesus membiarkan Simon ikut memikul salibnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita harus berani juga membuka diri untuk menerima bantuan dari orang lain, memberi kesempatan orang untuk berbuat baik. Pelajaran kedua, Simon dari Kirene mau ikut memikul beban salib Yesus. Beban salib Yesus sebenarnya bukan tanggung jawab langsung dari Simon. Namun demikian, Simon mau membantu memikulnya. Di sini, Simon menunjukkan sikap bela rasa terhadap penderitaan sesamanya. Dia tidak terpaku pada masalah kewajiban atau bukan kewajiban, tanggung jawabnya atau bukan. Ini masalah kepekaan dan kepedulian. Di dalam kehidupan, kita juga menemukan ada orang yang mungkin tidak ada ikatan apa-apa dengan kita, yang sedang benar-benar kesulitan. Masalahnya, apakah kita punya kepekaan dan kepedulian serta kerelaan? Apakah sama ini ada orang tertentu yang kita tahu membutuhkan bantuan kita, yang sebenarnya kita mampu membantunya, namun kita menghindar, kita tidak pedulikan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kerap takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan mampu berbela rasa terhadap sesama, agar masyarakat kami semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene untuk membantu memangku salib bersama Engkau. Ajarilah kami agar kami menghargai bantuan sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Alhamdulillah kami orang berdosa ini. Apapun yang Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sebab dengan salib Kristus Kau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Veronica hadir sebagai seorang sahabat. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Tanpa ia duga, Veronica mendapat hadiah istimewa berupa gambar wajah Yesus pada kain yang ia pakai mengusap wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang-orang yang butuh bantuan, butuh dukungan dan kehadiran kita. Mereka bisa jadi orang yang mengalami kegagalan, sakit, jadi korban persaingan, fitnah dan sebagainya. Apakah kita berani hadir dan membantu mereka, atau kita cenderung memilih diam dan menghindar karena takut diejek, dicemooh atau ikut diasingkan? Adakah saat ini orang tertentu yang membutuhkan dukungan dan kehadiran kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat kami berani untuk membantu dan tidak malu melawan ketidakpedulian dalam hidup bersama di dalam masyarakat kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sujud Engkau telah menebus dunia. Walau sudah dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Kita sering jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama dan menganggap sebagai hal yang biasa saja, tanpa ada rasa bersalah. Seandainya menyesal pun, kadang hanya sebentar saja, tidak tekun untuk bertahan dalam niat baik. Apalagi kalau orang di sekitar kita tidak mempersoalkannya. Dalam hidup kita, masih banyak yang harus kita bereskan. Dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Tuhan mengajak kita untuk bangkit, untuk keluar dari lingkaran kesalahan dan dosa yang sama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami telah membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai menata diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang terus berulang, yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dan kami akan berusaha Isa ini. Perhentian ke-8. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara, memberikan perhatian atau simpati kepada orang yang sedang menderita. Apalagi bila orang itu adalah orang yang sedang memperjuangkan dan membela kepentingan orang lain. Adalah tindakan yang sangat terpuji, namun tidak boleh berhenti di situ. Terhadap para wanita yang menangisinya, Tuhan Yesus berpesan, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dengan pernyataan itu, Tuhan Yesus bukan tidak menghargai simpati atau empati mereka. Tuhan mengajak para wanita dan juga kita untuk melangkah lebih jauh, yaitu menemukan makna dari peristiwa yang ada. Bagaimana peristiwa itu membawa kita ke dalam pertobatan? Menangisi diri dan anak-anak di sini bukan soal air mata yang menetes atau bercucuran, melainkan berkaitan dengan kesadaran bagaimana kita menjalani hidup ini agar hidup kita tidak mendatangkan penderitaan bagi diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Di sini kita bisa menengok ke belakang. Apa reaksi kita saat mengetahui penderitaan yang sedang dialami sesama kita? Adakah perbuatan yang kita lakukan yang menyebabkan orang lain menderita? Mari berdoa bersama.
Tuhan Yesus, di sekitar kami ada banyak orang yang mengalami penderitaan. Berikanlah kekuatan agar kami tidak berhenti hanya merasa kasihan terhadap sesama yang sedang mengalami masalah. Bukalah hati dan kesadaran kami untuk dapat melakukan sesuatu agar orang bisa terbebas dari penderitaannya. Jagalah hati dan budi kami agar hidup kami sendiri tidak mendapatkan masalah bagi orang-orang di sekitar kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Tobat yang sejati ini Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Puncak bukit Golgota sudah menampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun dia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia setia menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang belum bertobat, ia rela menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Ada kalanya kita merasa semua pengorbanan nampak sia-sia, sehingga semangat kita meredup. Dengan bangkit dari jatuhnya, Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk tidak patah semangat. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Jangan menyerah apapun masalah kita. Seberapapun beratnya beban kita, bersama Tuhan Yesus kita akan bisa melaluinya. Bangkit dan angkatlah muka, dan tetaplah melangkah bersamanya. Marilah kita berdoa. Kau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun kau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasratmu untuk menyelesaikan jalan dalam kacamata dunia tanpa sia-sia. Ampuni kami bila kami rapuh, bangkitkan dan kuatkan semangat kami bila kami berputus asa dan ingin menyerah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Alhamdulillah kami orang berdosa ini. Padamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji. Menanggalkan pakaian Yesus di depan umum. Dengan menanggalkan pakaian Yesus di depan umum, para serdadu mengoyakkan martabat dan harga diri Yesus. Hal serupa kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang ada orang yang merasa bangga kalau bisa menunjukkan aib atau kelemahan sesamanya. Saat mempertontonkan aib sesama, hidup kita sendiri belum tentu lebih baik. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sedang berusaha menutupi kelemahan diri sendiri. Kadang kita lupakan menyadari kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bertanya,
Dalam hal apa kita masih perlu menata diri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam hidupmu, Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa lebih bagimu nilai badan manusia. Ajarilah kami untuk lebih menghargai sesama kami. Ajarilah kami agar mampu membantu orang keluar dari kelemahan dan kekurangan atau bahkan dari kesalahannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sedihmu, Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus dipaku pada kayu salib dan dia digantung pada salib itu. Di antara dua salib penjahat. Bila salib kita identikan dengan penderitaan, pada salib yang terpanjang di Golgota, kita bisa melihat perbedaan antara salib Tuhan Yesus dan salib para penjahat. Meski secara fisik ketiganya mengalami beban derita yang sama, sama-sama merasakan hujaman paku yang tertancap di tangan dan kaki, mengalami bagaimana sakitnya luka yang tertarik beban tubuh, perihnya luka yang terkena keringat. Namun sesungguhnya salib mereka berbeda. Derita salib para penjahat merupakan konsekuensi dari kesalahan dan kejahatan mereka, sedangkan salib Yesus merupakan konsekuensi dari kenyataan cintanya yang utuh dan penuh kepada manusia. Sebagai konsekuensi dari upayanya membawa kembali manusia kepada cinta Allah Bapa, penderitaannya merupakan bagian dari proses penebusan umat manusia. Kita juga harus berhadapan dengan berbagai penderitaan. Masalahnya, kita perlu bertanya penderitaan itu disebabkan oleh apa? Karena kesalahan atau dosa kita sendiri, karena keterdolat kita, atau karena kita sedang memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, menjadi pengikutmu tidak mungkin setengah-setengah. Berilah kekuatan pada kami agar iman kami semakin dalam kepadamu, sehingga persaudaraan sejati dapat dibangun. Menjadi murid-mu berarti kami harus konsekuen dan terlibat dalam pelayanan berbagi kasih di tengah masyarakat. Tuhan, kuatkanlah kami yang lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Ayo, yang ke-12. Perhatian 12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saat Tuhan Yesus
bahkan dia tahu dan mengalami artinya ketakutan, kehampaan saat merasa Allah begitu jauh dari jangkauan. Bagi sebagian orang, perjalanan salib dengan segala dinamikanya dipandang sebagai kelemahan dan kegagalan. Namun bagi kita, salib Tuhan Yesus adalah puncak dan kesempurnaan dari pernyataan cintanya. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhatian sudah jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Maria hidup menderita seperti putranya. Maka kini, usaha yang terakhir untuk menghormati putranya adalah dengan memakamkannya secara pantas. Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi, Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria baik dalam suka maupun duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar menghadapi sesama yang menderita? Apakah kita yang telah dipersatukan dalam Ekaristi dan mau diutus untuk berbagi? Marilah kita berdoa. Bunda Maria, orang telah meriasi kami, sikap cinta tanpa pamrih, setia dan percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar kami mampu meneladani cintamu, bukan hanya dalam kata-kata hamba, tapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus putramu kami berseru. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadilah. Iya, tidak bebannya tidak lagi. Waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian 14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Secara umum, kuburan merupakan gerbang terakhir perjalanan tubuh manusia di dunia dan gerbang awal memasuki alam baka. Tuhan Yesus secara tuntas menjalani kemanusiaan seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya. Kuburan menjadi tonggak pengingat bagi kita bahwa siapapun kita, apapun status, berapapun banyaknya kekayaan yang kita punya,
semuanya akan kita tinggalkan. Orang-orang yang kita cintai dan menyintai kita, seberapa besar pun orang mencintai kita, langkahnya akan terhenti saat sampai di sisi yang kubur. Sekali-kali mereka akan mengingat kita, akan mendoakan kita. Kita akan melangkah sendirian memasuki dunia yang tidak kita kenal. Satu-satunya yang bisa menjadi andalan adalah iman, relasi kita dengan Allah yang telah kita bangun selama kita menjalani kehidupan di dunia. Bekal kita adalah segala kebaikan, yaitu kehidupan yang telah kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat hidup kita masing-masing. Berapa banyak waktu dan energi yang kita habiskan untuk mengumpulkan banyak hal yang pada akhirnya akan kita tinggalkan, dan berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk membangun relasi dengan Allah, menyelaraskan hidup kita dengan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya. Pada saatnya, saat kematian menyebut kita, tubuh kita juga akan bersatu kembali dengan tanah. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun, bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristiani, kematian tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada dalam salib hidup kita, maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendiri beri kegelapan meskipun kami masih bersiara di dunia yang masih gelap, biarlah kami percaya pada Tuhan, karena kami telah disatukan dalam kasih. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, dalam jalan salib ini kita melihat berbagai contoh semangat berbagi dalam diri orang-orang yang terlibat dalam perjalanan Yesus menuju Golgota. Bunda Maria, Simon dari Kirene, Veronica, perempuan-perempuan Yerusalem, dan puncaknya adalah pengorbanan diri Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kesadaran kita akan cinta Tuhan yang setiap kali kita perbarui dalam Ekaristi tetap berkorban, sehingga kita menjadi orang-orang yang siap diutus untuk membawa dan membagikan cinta Tuhan kepada sesama. Kita doakan doa penutup bersama-sama. Semoga kesadaran akan cinta yang begitu besar yang telah dinyatakan oleh terang dalam peristiwa salib mampu menggerakkan kami untuk semakin mendekatkan kami kepadamu dan kepada sesama kami. Atas segala cinta dan kebaikan yang telah Engkau berikan dan yang akan terus menyatakan kepada kami untuk selanjutnya. Kami pantas-pantasnya dan yang muliakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik yang terkasih, semoga pengorbanan, pertobatan, dan niat baik yang kita buat dalam permenungan jalan salib ini dapat diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita hidup dengan meneladani pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan hanya debulah aku. 1, 2, 3. Hanya debulah aku di
dan adik-adik sekalian, kita telah bersama-sama menyelesaikan jalan